Ternyata bisnis Gapi lebih nikmat daripada bisnis narkoba. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Video ini saya buat untuk memotivasi kalian, untuk manas-manasin kalian yang masih juga kurang yakin dengan bisnis Gapi. Di awal tadi saya bilang, bisnis Gapi itu lebih enak daripada bisnis narkoba. Ini hanya kalian bisa rasakan kalau kalian sudah masuk ke dalam bisnis Gapi. Cuma, banyak sekali dari kalian itu yang minta saya untuk cerita. Bang, ceritain dong awal mulanya mulai masuk ke dalam bisnis Gapi. Pasti kan nggak hanya enak aja tuh, pasti kan ada masa-masa sulitnya. Nah, saya akan ceritakan agak runtut nih sekarang nih. Konsumen pertama saya, itu saya raih dengan perjuangan keras. Nah, saya mau cerita dulu. Pada awal saya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia bisnis Gapi, saya tidak pernah berpikir jauh. Saya tidak pernah bermimpi besar. Bahkan saya tidak pernah merencanakan bisnis saya itu mau bagaimana. Nomor satu, saya masuk karena saya tahu hasilnya itu besar. Saya tahu ada orang yang bisa menjual AFR senilai 500.000. Dan saat itu saya membeli AFR seharga 100.000. Saat itulah saya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia bisnis Gapi atau Gapi Bis. Konsumen pertama saya, kalau saya tidak salah ingat, itu adalah orang Jogja. Saya raih dengan susah payah. Jadi waktu itu saya posting di Facebook. Cuma gini, saya itu memang sudah dibekali kemampuan untuk melihat pasar atau melihat potensi pasar. Jadi saya tahu bahwa di Facebook itu banyak sekali calon customer, tapi mungkin kendalanya adalah persaingan harga. Jadi saat itu saya menjual seharga 100 atau 120.000, saya lupa. Itu adalah konsumen pertama saya raih dari Facebook dengan iklan saya. Dengan susah payah, dia tuh juga pasti nawar lah. Kalau kita baru pertama jualan, jangan takut untuk ditawar atau jangan berpikir kalian bisa langsung jual mahal, jangan. Saya bisa langsung ngejual 100 atau 120.000 itu karena saya tahu ilmunya. Jadi ilmunya yang sudah saya ajarkan di video saya dulu pertama ya. Buatlah video yang baik, buatlah brand, buatlah nama perusahaan kalian, dan munculkan itu di publik. Jadi kalau kalian mau mulai dengan Facebook, sering-seringlah posting di Facebook. Dan itu akan ngebuat orang melihat, dan dia pasti akan ngebuka akun kalian. Itulah kenapa saya nggak mau kalian membuat akun khusus ikan. Tapi gunakanlah akun pribadi kalian. Karena setelah kalian ngiklan di grup, orang itu pasti akan buka akun kalian dan melihat, ini orang siapa? Atau ini orang punya kredibel nggak? Bisa dipercaya nggak? Karena kan konsumen kalian belum ada. Inilah saya bicara konsumen pertama. Jadi begitu dia buka akun saya, dan saya ini orang beneran, saya juga pakai foto profil beneran, saya juga ada kegiatan posting beneran, otomatis orang itu percaya. Tapi dia nawar, seingat saya dia nawar. Dan singkat cerita, terjadilah konsumen pertama saya. Dan mungkin ini bukan, saya mau cerita lagi bukan konsumen pertama ya. Saya mau cerita lagi gini, ketika kalian awal-awal jualan, jangan takut kalau kalian dikomplain. Karena di awal dulu dengan sekarang, itu komplain banyakan yang dulu. Jadi istilahnya gini, 10 orang yang beli di saya, 3 orang itu bisa komplain. Tapi kalau sekarang 100 orang yang beli di saya, mungkin hanya 1 atau 2 orang yang komplain. Jadi jangan takut ketika kalian dikomplain. Mungkin kalian tanya tuh ya, Bang, bagaimana caranya menangani komplain? Ya, saya jawab dengan sederhana ya. Apa yang dikomplain, dengarkan. Dan selama kalian bisa penuhi apa yang dikomplain, penuhi. Kalau kalian tidak bisa, kasih tahu kenapa kalian nggak bisa. Itu adalah sebuah keterbukaan yang menurut saya mahal. Dan titik terendah saya, kalau saya boleh cerita sedikit, ini berkaitan dengan sebuah kerugian. Saya punya 2 kali titik terendah mungkin ya. Yang pertama adalah saat saya mengalami ikan-ikan yang saya beli cukup mahal, itu mati. Dan waktu itu saya bikin pembukuan. Jadi kalau nggak salah tuh pemasukan hanya ratusan ribu. Tapi ikan yang mati itu nilainya 8,5 juta. Itu pernah saya alami. Dan tapi saat itu terjadi, saya tidak terlalu bingung dan tidak terlalu, ya bingung sih bingung, tapi saya tidak terlalu jatuh gitu ya. Karena saya merasa ada hal lain yang saya dapat. Apa itu? Pembelajaran. Jadi dengan matinya ikan, dia matinya nggak langsung jebret mati semua, nggak. Tapi saya mencatat setiap kali ada ikan yang mati, atau mungkin saya beli apa terus kemudian dia rusak, itu saya catat, itu sebagai sebuah kerugian. Nah, titik terendah saya adalah saat kerugian saya sebesar 8,5 juta.
kalau saya berhenti, dan saya juga berharap kalian tidak sampai sebesar itu loh ya, karena kan saya dulu tipe orangnya apa yang saya suka ya saya bayar, padahal saya belum tahu ilmunya. Nah itulah gunanya channel YouTube. Saat awal saya mulai masuk ke Gapi, saya tidak bisa belajar dari manapun. Channel YouTube ada sih beberapa, tapi jujur ya, tidak terlalu mengajarkan tentang dunia bisnisnya. Jadi yang saya dapat ya cara peliharanya. Dan berhubung saya ini basicnya adalah marketing, jadi saya bisa mempelajari dengan sendirinya bagaimana cara memasarkan Gapi. Itu titik terendah pertama, dan titik terendah kedua adalah saat saya dimusuhin oleh orang di seberang sana. Yang mungkin sih basicnya gini, saya sudah waktu itu ada, ini saya cerita negatif bukan berarti supaya pikiran kalian negatif, ini hanya untuk pembelajaran bahwa saya ini perjalanannya nggak mulus. Jadi waktu saya di Facebook itu ada orang komplain, ya saya nggak sebut daerahnya deh, ada orang komplain di seberang sana dan ternyata dia itu anggota sebuah komunitas. Dan akhirnya komplain saya itu diangkat ke medsos dan satu komunitas itu musuhin saya. Dan kabar lebih buruknya lagi adalah satu orang lagi itu pernah dulu punya masalah dengan saya karena saya menggunakan gambarnya, padahal saya sudah bilang ini bukan gambar saya, untuk saya gunakan sebagai edukasi, tapi orangnya nggak suka. Dan orang itu muncul juga. Dan saat itulah pasar saya di Facebook mati. Ketika pikiran kalian negatif dan menganggap sebuah halangan atau sebuah rintangan itu dihadirkan atas dasar kesalahan kita, saya rasa kalian rugi. Karena titik tersebut, saya bilang selain titik terendah juga adalah titik balik saya. Karena di Facebook pasar saya hancur, saya pindah ke Instagram. Yang saat itu orang nggak percaya bahwa Instagram bisa dibuat untuk jualan Gapi. Saat saya masuk ke Instagram, singkat cerita nih ya, saya sadar bahwa ternyata pemainnya itu nggak ada. Hanya saya dan satu orang pemain besar waktu itu. Jadi saya posting di Instagram, saya gunakan cara-cara yang baik, tidak hanya posting video aja, tapi saya kasih caption yang mengedukasi. Jadi saya kasih tahu itu jenisnya apa, ukurannya atau umurnya berapa, dan ini bisa diternak atau untuk apa. Jadi saya kasih edukasi di sana. Dan ternyata saya besar itu dari Instagram. Jadi saya ceritakan, mungkin kalau nggak salah ingat, tahun 2017 akhir ya saya masuk ke Instagram. Ya nggak langsung sih, 2018 pertengahan itu saya baru naik secara signifikan. Nah ini saya mulai bicara setelah titik terendah, itu ternyata menjadi titik lontar tertinggi. Jadi setelah saya pindah dari Facebook ke Instagram, itu menjadi lompatan yang besar. Omset dari ratusan ribu itu sudah menyentuh ke 8-10 juta seingat saya dulu. Disitulah saya langsung ya istilahnya bersyukur ya, karena tanpa adanya masalah saya dengan sebuah komunitas tersebut, tanpa adanya komplain, tanpa saya melakukan kesalahan, saya tidak bisa sebesar sekarang. Dan itu adalah cerita titik terendah ya. Terus kemudian saya akan lanjutkan dengan kunci sukses. Jadi kalau kalian mendengarkan dengan baik cerita saya, kalian sudah bisa mengambil sebuah pelajaran. Yang pertama adalah untuk sukses kita butuh sebuah keterbukaan. Keterbukaan artinya apa yang kalian inginkan itu yang kalian ungkapkan atau kalian perlihatkan. Yang kedua adalah sebuah keberanian. Jadi ketika kalian menghadapi komplain atau menghadapi sebuah permusuhan, itu kalian mengaku kalah atau jadi gini, mengaku salah itu baik, tapi mengaku kalah menurut saya kurang baik. Karena itu artinya kalian akan menyadari ya kalian kalah. Orang yang kalah itu adalah selesai. Tapi kalau saya melihat hidup ini adalah sebuah perjuangan. Pertandingan itu ada akhirnya, tapi kehidupan tidak ada. Seperti bisnis. Kapan bisnis kalian berakhir? Itu adalah saat kalian bangkrut atau kalian menyatakan saya kalah. Saya kalah itu ya udah, di Facebook saya dapat musuh, saya stop bisnis Gapi, itu kalian kalah. Tanpa adanya permasalahan tadi, saya tidak akan bisa sebesar sekarang. Jadi pelajaran kedua yang kalian dapat adalah keberanian. Dan yang terakhir, yang paling menurut saya penting itu adalah kejujuran. Jadi kejujuran ini saya punya cerita sedikit. Beda dengan keterbukaan ya, walaupun keterbukaan itu satu bentuk dari sebuah kejujuran. Kejujuran ini saya pengen cerita gini. Saya pernah dikomplain juga, kalau ini saya ingat orang Jogja. Dia pemula, dan saya juga waktu itu baru aja belajar Gapi, tapi saya sudah paham ikan yang saya jual. Orang Jogja ini saya kasih indukan yang sudah hamil, artinya dia sudah besar size-nya. Tapi dia komplain ke saya gini, "Mas, kok ikannya kecil banget?" Terus saya bingung ya, kok ikannya kecil ya? Terus saya cross check lah dengan
pemain-pemain senior yang saya anggap lebih pinter, apa ikan yang saya kirim ini kecil? Terus kata mereka, ya enggak, itu harusnya udah indukan, udah usia 4 bulan. Terus saya confirm lagi ke konsumen saya bahwa yang saya kirim itu indukan dan bahkan sudah hamil. Tapi dia bilang, enggak mas, ini size kecil banget, saya kecewa, kata dia gitu. Nah, sebuah kejujuran adalah kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan terus kemudian ada orang komplain, perjuangkanlah hal yang memang kalian tahu itu benar. Karena kalau saya nurutin komplainnya dia minta refund, atau dia minta potong harga, atau dia minta tuker ikan, dan saya turutin, artinya selain tidak jujur, saya juga tidak punya keberanian. Dan saat itu saya tolak keras-keras, dan saya bilang ke dia, suatu saat kamu akan tahu bahwa ikan yang saya kasih itu adalah ikan bagus. Terus dia juga tetap marah itu pada akhirnya, dan dia mungkin nge-blacklist saya sebagai seller. Tapi setelah kalian melakukan itu, Tuhan pasti akan segera mengganti. Nah, ini cerita ini banyak yang sebenarnya menginspirasi ya. Kalau saya bilang dari cerita tersebut kalian bisa percaya bahwa sebuah kebaikan yang mungkin orang tuh nggak ngerti kita berbuat baik, tapi kita yakin dan kita bilang kita sudah benar, dan kita nggak terima komplain karena kita sudah benar. Tapi itu benar-benar harus benar loh ya. Itu akan berdampak manis nantinya. Dan yang ingin saya ceritakan, selang berapa waktu orang itu sih nggak minta maaf, tapi dia ngontek ke saya lagi dan dia beli lagi. Dan itu adalah sebuah cerita yang akhirnya dia ngerti bahwa saya itu benar gitu loh. Tapi kalau kalian mungkin saat itu nurutin dia dan dia tahu, ya dia mungkin tidak begitu respect sama kita, karena dia merasa kita nggak ngerti barang yang kita jual. Nah, itu adalah sedikit cerita tentang kunci sukses. Kemudian kesuksesan saya itu bermula dari Instagram. Jadi seperti saya ceritakan tadi, dari Instagram saya menjadi besar, saya dikenal, dan ada lagi masalahnya. Jadi ketika kalian sudah cukup tinggi, cukup besar, cukup sukses, pasti cobaan yang kalian dapatkan itu lebih besar. Instagram saya di-ban untuk yang pertama kalinya. Dan setahu saya, di Indonesia, saya adalah orang pertama yang di-ban karena akun saya di Instagram itu sangat besar. Jadi waktu tahun 2018 itu dengan follower 8.000 akun ikan, itu sangat besar waktu itu. Saya di-ban dan tidak lama juga kabar dari teman-teman saya juga di-ban ternyata. Ya, itu adalah permasalahan yang terjadi di seluruh, nggak di Indonesia aja sih, karena waktu itu ada gerakan dari pecinta hewan yang melarang memperjualbelikan hewan di Instagram, dan akhirnya mereka nge-report kita tuh rame-rame dan banyaklah akun yang di-ban. Jangan khawatir, saya rasa report itu sudah tidak ada lagi. Jadi saat ini akun saya sudah besar juga di Instagram dan tidak di-ban karena mungkin Instagram sudah memperbaruinya. Dan setelah di-ban itu, kemudian saya bangkit dengan database yang saya punya di WhatsApp. Tidak lama saya kemudian naik lagi menjadi 4.000 follower. Masalah datang lagi, akun saya di-ban lagi. Dan saya mulai dari bawah lagi. Tapi kemudian untuk bangkit yang kedua kalinya, saya nggak ambil pusing. Jadi saya udah merasa bahwa perjalanan saya nggak pendek, nggak sebentar, dan saya percaya bahwa sudah banyak orang yang mengenal saya. Saat itu saya mendapatkan banyak support. Nah, ini dari follower saya yang tahu akun saya dulu bagus banget, mereka mensupport saya untuk kembali posting lagi. Nah, dari sana saya semangat lagi dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan itu pasti memiliki jejak. Apa yang kita lakukan itu juga pasti akan meninggalkan pelajaran. Dari sana saya belajar banyak bahwa ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah berpikir kalau kita jatuh itu tidak ada yang tersisa. Karena yang ada di kepala ini itu tidak mungkin hilang selama kalian belajar untuk berbagi. Nah, mungkin titik sukses yang kedua adalah dengan YouTube. 1 April kalau tidak salah saya mengupload video saya yang pertama yang wajah saya kelihatan. Itu juga menjadi titik balik saya untuk menjadi lebih sukses seperti sekarang ini. Dan kalau kalian bertanya apakah YouTube itu satu-satunya media terbaik untuk mengembangkan bisnis Gapi, saya bilang tidak. Karena ada contohnya yang tidak punya YouTube atau bahkan YouTube yang tidak berkembang, dia punya Instagram yang di-maintenance dengan baik dan dia sukses. Kemudian ada yang tidak main YouTube, tidak main Instagram. Dia main YouTube tapi nggak besar, dia main Instagram tapi nggak besar, tapi dia sukses dari website. Itu ada. Dan juga ada pemain marketplace, tapi saya belum ada contohnya, tapi saya yakin ada pemain marketplace yang mungkin dia tidak hanya fokus di ikan, tapi fokus di produk Gapi tentunya. Dia juga sukses juga. Ketika kalian berpikir harus YouTube, otomatis jalan yang lain pasti akan tertutup. Itulah kenapa saya bilang tidak hanya YouTube, dari Instagram saya besar, dari YouTube saya bisa besar. Yang penting adalah mindset. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana caranya ketika kita sudah di atas itu bertahan atau mempertahankan kedudukan kita. Yang pertama gini, saya selalu bilang jangan baper, karena entah kalian sudah di atas atau masih di bawah itu kalian bisa baper, tapi lebih parah ketika kalian ada di atas kalian baper.
Kenapa? Karena gini, apa yang kalian lakukan itu seharusnya sudah cukup baik dengan pengalaman yang kalian punya. Jadi ketika ada orang yang nyindir atau mungkin orang yang nyalahin tuh apa ya istilahnya ya, entah menyalahkan kalian atau menekan kalian dengan sebuah konten, dan ini pernah saya alami juga. Saya jadi cerita itu apa adanya. Kalau saya baper, artinya saya kemudian negatif, insecure tuh apa ya, merasa tidak nyaman atau terganggu mental dan pikiran saya, otomatis bisnis saya pun juga akan goyang. Apa yang saya lakukan adalah saya semakin menunjukkan karya saya semakin menunjukkan kualitas yang ada di kepala saya, dan saya semakin berbagi dengan orang yang lebih banyak lagi. Dan dengan sendirinya publik atau orang itu akan tahu siapa kita sebenarnya. Dan endingnya orang yang mungkin mencela kalian, mencoba untuk menjatuhkan kalian, itu akan dengan sendirinya akan tertinggal di belakang kita tanpa kita harus membalas mereka. Jadi harapan saya ketika kalian melihat saya menjatuhkan seseorang, ketika kalian melihat konten saya nyindir pihak-pihak tertentu, ya nggak usah baper juga. Emangnya saya juga ngurusin kalian? Emangnya saya juga ngurusin mereka? Kadang enggak loh, saya membuat sebuah konten itu untuk kalian. Saya membuat sebuah contoh yang mungkin memang ada orangnya, itu juga buat kalian. Jadi fokus saya adalah berkarya untuk subscriber saya atau untuk orang yang memang ada di belakang saya atau di depan saya, atau mereka ingin mencontoh saya sebagai sebuah role model. Dan itulah yang saya kembangkan terus sampai saat ini. Cukup sampai di sini, dan saya ingin mengabarkan kepada kalian bahwa webinar saya itu sudah semakin dekat, tapi memang masih saya rahasiakan. Pantau terus Instagram saya, atau kalian bisa lihat di website saya. Saya akan update di sana, dan jangan sampai kalian tidak mengikutinya. Karena dari webinar yang pertama itu pasti ada webinar lanjutannya. Kalau kalian tidak ikut yang pertama, otomatis ada sesuatu yang kurang. Maju terus Indonesia.